We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution. Menteri Pertahanan Prabowo menyuarakan perdamaian Rusia-Ukraina. Namun usulan luar biasa Prabowo justru ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov. Selain itu usulan ini juga dipertanyakan oleh beberapa pihak. Prabowo mengatakan kita harus melihat bukan 5 atau 10 tahun, melainkan melihat 50 tahun ke depan. Pembahasan kali ini mungkin sedikit terkesan memaksakan hubungan politik dan ekonomi. Karena pada kenyataannya perekonomian suatu negara tidak terlepas dari situasi politik yang ada. Ekonomi politik adalah cabang interdisipliner dari ilmu sosial. Ini berfokus pada keterkaitan antara individu, pemerintah, dan kebijakan publik. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah, baik tentang kebijakan ekonomi umum atau proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Ekonom politik mempelajari bagaimana teori ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme bekerja di dunia nyata. Perang Ukraina dan Rusia yang berkepanjangan memberikan dampak buruk bagi perekonomian dunia. Jika perang ini tidak segera selesai, maka bukan tidak mungkin dampaknya pada perekonomian dunia semakin buruk. Dikutip dari Euronews, sejak Februari tahun 2022, Uni Eropa telah melarang lebih dari 711,8 triliun rupiah barang ekspor ke Rusia dan 1.478 triliun rupiah barang impor dari Rusia. Demi memangkas anggaran perang Rusia, sejumlah negara barat menerapkan sanksi pembatasan harga minyak mentah Rusia maksimal $60 per barel mulai tanggal 5 Desember tahun 2022. Pembatasan harga berlaku untuk negara-negara yang ingin membeli minyak mentah Rusia menggunakan jasa pengiriman dan asuransi perusahaan asal negara barat. Sanksi tersebut diterapkan oleh kelompok negara G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis, ditambah Australia dan 27 negara anggota Uni Eropa. Namun Putin tidak tinggal diam. Rusia membalas dengan melakukan larangan ekspor minyak ke negara G7 mulai tanggal 1 Februari tahun 2023 kemarin. Hal ini akan mengakibatkan Uni Eropa kehilangan 14,4% pasokan. Pembalasan Rusia ini membuat Eropa mengalami krisis energi. Di sisi lain, pemerintah Rusia lebih memilih mengekspor minyak mereka ke China, Turki, dan India. Ketiga negara tersebut menjadi negara yang paling diuntungkan dari kebijakan Rusia ini. Bahkan kuota impor Rusia naik 55% lebih tinggi dari tahun 2021. Rusia sekarang terhitung menjadi pemasok utama minyak di China mengalahkan Arab Saudi yang sebelumnya sebagai pemasok utama minyak ke China. Arab Saudi secara sepihak memutuskan mengurangi produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari. Langkah itu diambil demi menstabilkan harga minyak yang dinilai terlalu rendah. Penurunan ini berarti Arab Saudi per Juli tahun 2023 hanya menghasilkan 9 juta barel minyak per hari. Jumlah produksi minyak Arab Saudi terus menurun sejak pertengahan tahun 2022. Tindakan itu mereka lakukan akibat sanksi negara-negara barat terhadap minyak Rusia gara-gara invasi ke Ukraina. Saat ini, minyak Rusia dikenai batas harga tertinggi $60 AS per barel apabila hendak dijual ke negara-negara barat. Jika pengurangan produksi ini berlangsung dalam waktu cukup lama, terjadi defisit global. Pada akhir tahun 2024, bisa-bisa harga minyak tembus $100 AS per barel. Arab Saudi ingin menjaga harga minyak karena laba dari penjualan ini membiayai berbagai proyek ambisius mereka. Riyadh ingin beralih ke perekonomian yang tidak bergantung pada bahan bakar fosil, tetapi modal membangun keragaman ekonomi itu memakai uang dari minyak. Sehingga mereka tentu tidak mau menjual harga minyak terlalu murah ke negara lain. Ini adalah contoh kasus bagaimana kebijakan ekonomi bisa berbeda-beda setiap waktunya. Perbedaan kebijakan ekonomi ini sangat tergantung pada setiap negara di setiap kondisi dan keadaan tertentu. Kebijakan ekonomi saat normal dan saat kondisi krisis seperti saat perang tidaklah sama. Bisa kita lihat saat ini bagaimana kebijakan yang Uni Eropa, Rusia, China, dan Arab Saudi ambil berbeda-beda.
Uni Eropa mengambil kebijakan untuk membatasi harga maksimal minyak yang mereka impor bertujuan untuk melemahkan posisi Rusia, karena Rusia mendapatkan pendanaan utama dari menjual minyak dan gas alam. Di sisi lain Uni Eropa bertujuan untuk menekan laju inflasi, karena saat harga minyak turun dapat menurunkan tingkat inflasi di Eropa. Pemerintah Rusia juga memiliki kebijakan berbeda. Mereka memilih untuk melarang ekspor minyak ke negara Uni Eropa dan mengalihkan ekspor mereka ke China, Turki dan India. Selain sebagai balasan sanksi harga minyak, Rusia juga bertujuan untuk bisa menjual minyak mereka dengan harga yang lebih tinggi ke negara selain Eropa. Kemudian, China dan India menerapkan kebijakan yang berbeda pula. Mereka menampung minyak Rusia, tentu kedua negara diuntungkan karena mendapatkan stok minyak melimpah. Ketika Eropa terjadi kelangkaan minyak di China dan India sebaliknya. Hal menarik adalah di saat bank-bank Rusia mendapatkan sanksi sehingga transaksi menjadi sulit. Rusia, India dan China sudah bergabung dalam BRICS dan mereka sepakat bertransaksi dengan mata uang masing-masing negara dan bukan menggunakan dolar. Selain dapat mengurangi defisit transaksi, menggunakan mata uang lokal akan meningkatkan nilai mata uang tersebut dan mengakibatkan dolar menjadi melemah. Terlihat ketiga negara tersebut telah menggunakan kebijakan politik mereka demi keuntungan perekonomian masing-masing negara. Kemudian Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan produksi minyak secara sepihak. Saudi tidak ingin terus-menerus menjual minyak dengan harga murah. Sehingga jika Saudi menurunkan produksi mereka tentu akan meningkatkan harga minyak. Alasan lain Arab Saudi ingin menjaga harga minyak ialah karena laba dari penjualan ini membiayai berbagai proyek ambisius mereka. Kebijakan Saudi ini jelas akan menyebabkan inflasi yang tinggi, khususnya di Eropa. Kelangkaan minyak di Eropa semakin menjadi dan harga minyak pun dapat meroket kembali. Kita tahu dari pembahasan kali ini, kebijakan ekonomi politik yang dimainkan para global player membuat Eropa menjadi pihak yang paling dirugikan. Sanksi yang diberikan pada Rusia lantas tidak membuat Rusia menyerah, justru seakan menjadi bumerang untuk Eropa sendiri. Satu-satunya cara agar semua bisa kembali normal adalah dengan menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Usulan Menhan Prabowo adalah gagasan luar biasa untuk menghentikan perang. Tapi beberapa pihak justru menolaknya dan malah mempertanyakan di mana posisi Indonesia saat ini. Bagi penjual senjata memang perang menguntungkan, tapi dilihat dari sudut pandang lain perang sangatlah menguras anggaran. Dampaknya ke perekonomian sangatlah tidak baik. Bukan hanya negara yang berperang saja, tapi semua negara di dunia ini juga terkena dampak dari perang ini. Mari kita suarakan perdamaian bukan hanya atas nama kemanusiaan saja, tetapi juga atas nama perekonomian.